Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Delapan kios di Pasar Wosi Manokwari terbakar. Ribuan warga hadiri pemakaman Ketua DPRD Merauke. Wisata permandian alam di Wasur Merauke ramai dikunjungi wisatawan lokal. Puluhan bangunan kios di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, Selasa kemarin terbakar. Api juga merembet dan membakar sejumlah rumah warga yang tidak jauh dari lokasi. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 dini hari dan dengan cepat membesar, serta menjambar dinding bangunan kios yang terbuat dari kayu. Kebakaran disertai suara letupan keras, menyebabkan warga panik. Mereka berusaha mengeluarkan barang dagangan dari dalam kios. Kan ada kios itu 2 yang pas ada kotis. Untuk salah satu. Tadinya kan dianggap tidak nyebrang. Ternyata saya begitu tiba sudah nyebrang api. Ini ada jumlah berapa kira-kira Pak? Jumlah yang terbakar? Kalau rumah yang terbakar kita belum tahu prediksi Pak ya. Artinya kan yang nyebrang ke belakang. Iya, diperkirakan ada kios. Kalau kios ya kurang lebih 30 petak dari sini bengkel sampai ke Pasar Ikan. 30. Terus di mana batas yang kemarin terbakar itu? Iya. Belum terjawab yang di belakang jumlahnya. Belum terjawab yang belakang. Karena di belakang kan rata-rata kos-kosan. Kos-kosan. Kira-kira kejadiannya tadi jam berapa? Sekitar 12:30. 12:30. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau mau ditahu? Ya unsur penyebabnya sih kita belum tahu sih. Belum tahu karena ya. api sudah ya. Tiba-tiba api langsung besar, ini. Katanya arahnya dari sana, dari dekat-dekat Pasar Ikan. Api bisa dipadamkan beberapa saat kemudian dengan bantuan mobil pemadam kebakaran. Namun 8 kios yang menjual bahan pokok tidak bisa diselamatkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, puluhan kios terbakar pada Selasa pagi. Api melumat seluruh bangunan, kendati warga dan aparat sudah berusaha keras memadamkan api. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Waktu kejadian dimulai dari 9.30, jam 9.30 sampai jam 10.56. Jam 10.56 api sudah bisa dipadamkan. Demikian yang dapat kami laporkan. Baik anggota Polri maupun TNI serta masyarakat. Untuk kerugian material maupun titik mula api masih sampai saat ini masih diprediksi dan masih dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidikan dari Polres Asmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk korban jiwa sampai saat ini juga kita belum prediksi, belum ada, dan korban kerugian material kita belum bisa prediksikan sampai ada hasil penyelidikan lebih lengkap. Kebakaran di Kabupaten Asmat kerap terjadi dan diperparah dengan alat pemadam kebakaran yang sangat minim. Warga hanya menggunakan peralatan sederhana sehingga api membesar dan bangunan serta isinya akhirnya tidak bisa diselamatkan. Edi dan Igo melaporkan dari Manokwari dan Asmat. Seorang pencuri nekat mencuri kotak amal di depan sebuah masjid yang terletak di Jalan Mandala, Bampel. Seorang pria menghampiri warung dan mengintip ke dalam. Pelaku kemudian membuka pintu lalu masuk dan membawa kabur kotak amal yang berisi uang sekitar 3 juta rupiah. Tidak berapa lama, ketika pemilik warung keluar, kotak amal sudah raib di gondol pelaku. Keluar rumah, itu saya lihat, saya masuk ke dalam, kotak amal sudah nggak ada lagi. Jadi pintunya sudah terbuka ya? Itu sudah terbuka. Terus saya tengok keluar, nggak ada orang yang bawa kotak amal. Tapi cek itu kotak amal sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Ada. Waktu itu pintunya sempat terkunci ya? Terkunci Pak. Kunci ya. Kunci. Ismail, itu kotak amal untuk apa itu Pak?
Ya, Kotak Amal itu Untuk kemana? sebenarnya untuk biaya operasional ambulan. Di sini kan ada kegiatan ACBT. gitu. Jadi sehari-harian kita sisihkan uang untuk penjualan, kita masukkan ke Kotak Amal itu. Jumlahnya berapa, Pak? Kalau masalah jumlahnya saya kurang tahu ya, Kurang Pak. tahu ya, tapi banyak ya. Nah, setelah kejadian itu Bapak sempat cari kotak amalnya, Pak, keluar? Iya, sempat cari keluar. Cari kemana aja? Ya cari keluar sampai di jalan-jalan, masuk di gang-gang gitu. Tapi ya tidak menemukan. Nggak dapat ya? Ya. Ismail menduga ini memang dia sendiri apa berdua pakai motor? Ya, dugaan saya ini sebenarnya pakai motor. Pakai motor ya? Ya, karena mungkin kalau nggak pakai motor kayak kemungkinan nggak percaya saya. Gitu. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan diduga pelaku tidak seorang diri dan menggunakan sepeda motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Merauke Selasa kemarin mengantar Beni Latumahina ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Trikora. Proses pemakaman cukup panjang. Sebelumnya, kerabat dan warga mengusung peti jenazah Beni dari rumah dinas di Jalan Sabang ke rumah pribadi di Jalan Nowari yang hanya berjarak 500 meter. Dari rumah pribadi, jenazah kemudian diarah ke kantor DPRD Merauke di Jalan Biak, lalu ke Gereja Peniel di Jalan Ermasu. Kepergian Beni menimbulkan kesan mendalam bagi sebagian warga yang mengenalnya. Selama masa hidupnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke, beliau melaksanakan tugas dengan baik, ramah terhadap masyarakat, suka menolong masyarakat, tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain. Beliau sangat merangkul semua masyarakat, dan khususnya kami keluarga besar Maluku, kami merasa kehilangan sosok orang yang begitu kami kasihi di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Maluku. Bahwa almarhum ini sosok yang sangat baik, terus masa hidup Bapak juga banyak berkarya, terus banyak memberikan bantuan untuk kita juga, terus terinspirasi untuk melakukan yang terbaik seperti Bapak punya jalan. Dan kami masyarakat Merauke sangat merasa kehilangan sekali dengan sosok Bapak almarhum Beni Latumahina. Beliau memang orang yang sangat luar biasa buat kami, terlalu baik dan banyak hal yang beliau bisa lakukan untuk kami secara keluarga, bahkan juga untuk masyarakat di tempat ini. Begitu, Pak. Dan dengan kepergian beliau tentunya kami sangat kehilangan kan peristiwa yang terjadi ini. Tapi kami tetap sebagai orang percaya kepada Tuhan, kami tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat baik untuk kita semua. Beni Latumahina menjabat sebagai Ketua DPRD Merauke. Almarhum meninggal akibat serangan jantung ketika ia sedang menghadiri acara pernikahan kerabat, dan almarhum merupakan salah satu kader Partai Nasdem. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke memperingatkan warga untuk mewaspadai penyakit jantung. Penyakit ini adalah penyebab kematian nomor 2 di Merauke setelah penyakit menular. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Nevil Muskita mengatakan sebagian besar penderita penyakit jantung meninggal dunia akibat penanganan yang terlambat selain keengganan warga untuk rutin melakukan pemeriksaan. Ya, saya mendapatkan laporan dari direktur, juga teman-teman, informasi dari teman-teman di rumah sakit, kemungkinan besar serangan jantung. Serangan jantung. Jadi ya kalau serangan jantung memang kalau kita kenal sebagai, saya istilahkan silent killer ya, pembunuh yang diam. Jadi memang perlu pemeriksaan yang rutin untuk mendeteksi sedini mungkin kalau memang ada persoalan jantung. Tindakan medis yang dilakukan oleh medis di rumah sakit pada malam itu seperti apa, Dok? Karena kondisinya sudah seperti itu ya, resusitasi itu yang harus dilakukan dan sudah dilakukan, cuma karena memang sudah tidak terselamat. Dok, itu meninggalnya di dalam perjalanan atau memang sudah tiba di rumah sakit? Karena banyak anggapan bahwa sudah meninggal di perjalanan, Dok. Seperti apa? Saya kurang tahu persis ya, kalau soal itu. Teman-teman yang di rumah sakit yang lebih paham, karena saya juga tidak berada di situ pada saat itu. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyebab serangan jantung.
Selain itu, gaya hidup serta stres juga bisa menjadi pemicu gagal jantung. Dinas Kesehatan juga memastikan serangan jantung juga penyebab kematian Beni Latumahina, Ketua DPRD Merauke. Beni Latumahina meninggal dunia pada Sabtu sore ketika sedang menghadiri pernikahan kerabat. Almarhum menurut Neville Muskita punya riwayat penyakit jantung dan pernah dirawat di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Sentral Timika naik. Kenaikan rata-rata sekitar Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya bawang putih dijual Rp35.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain harga bawang putih, harga bawang merah juga naik dari harga Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Pedagang di pasar sentral belum bisa memperkirakan kapan harga bawang merah dan putih akan turun. Nah, ini naik kan? Putihnya putih sama merah. Berapa itu? Putih kita ngejarnya 50.000. Kalau merah 60. Karena kan begini semua tuh. Dari kapan naiknya? Ya 2 minggu yang lalu. Sebelumnya dia jual berapa? Sebelumnya 50. Ini? Nah, ini 40. Kapal rusak. Selama ini bawang merah dan putih rata-rata dipasok dari luar Timika, yakni dari daerah Bima, NTB, dan Pulau Jawa. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Membantu warga mengurangi beban ekonomi akibat kenaikan sejumlah bahan pangan, Pemkab Merauke melakukan sejumlah terobosan. Dinas Peternakan membuka warung pangan yang menyediakan kebutuhan pokok warga dengan harga yang murah. Warung yang terletak di Jalan Mandala menjual sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bawang, tepung, dan bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain. Kehadiran warung pangan ini sangat membantu sebagian warga Merauke yang hidupnya pas-pasan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Telah menyiapkan serangkaian kegiatan gelar pangan murah untuk mengantisipasi kenaikan permintaan bahan pangan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggencarkan gerakan pangan murah atau GPM di seluruh daerah. Kegiatan GPM menjadi langkah aksi yang dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan cukup signifikan dan berkontribusi pada kenaikan inflasi. Harga kebutuhan pokok di Merauke seperti beras dan lain sebagainya belakangan cenderung naik. Banyak petani gagal panen karena cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Merauke, Papua Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah dibanding daerah lain di tanah Papua. Lahan pertanian dan perkebunan terbentang luas di Papua. Selain itu, Merauke juga memiliki iklim yang subur sehingga Merauke pantas untuk dipersiapkan sebagai kawasan pemasok bahan pangan ke semua daerah di Papua, termasuk kawasan timur Indonesia. Tidak hanya itu, Merauke juga kerap memasok bahan pangan bagi negara tetangga Papua New Guinea, seperti sayuran, cabai, dan bawang, serta bahan pangan lainnya. Merauke itu menjadi supplier pangan terbesar untuk seluruh provinsi di Papua, bahkan ke wilayah timur Indonesia. Dan untuk the next lagi, untuk long time-nya, Merauke akan menjadi supplier pangan ke negara tetangga Papua New Guinea dan beberapa perusahaan-perusahaan terbesar seperti itu. Itu yang sementara kami lagi decide, dan kami bersyukur bahwa dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan yang ibu kotanya ada di Merauke, insya Allah puji Tuhan akan mendorong untuk potensi pertanian di Merauke dikelola atau dikembangkan lebih efektif lagi dengan produktivitas yang bagus, dengan kualitas yang bagus, tetapi dengan marketing yang cukup bagus. Saat ini Pemkab Merauke sedang menyusun rancangan besar atau grand design untuk mempersiapkan Merauke menjadi pemasok bahan pangan
dan diharapkan dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan terlaksana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di sektor pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Jayapura mengirim 8 dokter asli Papua untuk mengambil spesialisasi di Universitas Padjadjaran Bandung. Ke-8 dokter tersebut Selasa kemarin dilepas penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Peke. Mereka akan mengambil spesialis anak, kulit, patria radiologi, obgyn, anestesi, patologi klinik, THT, dan penyakit dalam. Frans Peke mengatakan program spesialis dokter khusus orang asli Papua bisa memberikan semangat bagi mahasiswa Papua yang sedang menjalani studi kedokteran umum. Ia berharap banyak dokter spesialis yang akan mengisi rumah sakit dan puskesmas di Jayapura. Adik-adik kita 8 dokter ini ke pihak kampus untuk selanjutnya mereka menempuh pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Harapan saya bahwa pertama kepada pihak kampus, ya adik-adik kita, para dokter yang ke Bandung tentu memiliki kompetensi, kemampuan yang berbeda-beda. Mereka anak-anak yang masih muda, dokter-dokter muda, usianya masih muda. Karena itu mohon bimbingan, kemudian juga arahan ataupun juga pendidikan atau memberikan pengetahuan di bidang profesi masing-masing, sehingga adik-adik kita yang mengambil spesialis ini pada saatnya kualitas SDM-nya betul-betul yang terbaik. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Yudi Maulana Hidayat, menyambut baik program pemerintah Kota Jayapura karena program ini merupakan investasi sumber daya manusia. Yang kita tahu persis bahwa pelayanan kesehatan berkualitas itu wajib diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk teman-teman di Papua, kan begitu, atau saudara-saudara di Papua. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas, berarti kan SDM-nya harus berkualitas. Kalau dokter harus naik jadi dokter spesialis. Nah, oleh karena itu Pak Wali Kota dengan mensupport 8 dokter untuk sekolah spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini nyambung. Kebijakan Rektor Universitas Padjadjaran dengan kami Fakultas Kedokteran itu sama, sehingga kami bisa nikawin kerjasama dengan yang baik untuk kemajuan atau pelayanan kesehatan berkualitas di Papua. Ke-8 dokter ini akan menempuh studi di Universitas Padjadjaran Bandung selama 4 tahun. Setelah lulus, mereka akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ramela milik pemerintah Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Wisata permandian di kawasan Wasur Merauke tidak seperti biasanya. Ahad kemarin warga Merauke memadati kawasan wisata yang terletak sekitar 10 km dari kota Merauke. Anak-anak menikmati permandian itu dengan berenang dan mandi di tempat ini. Kawasan wisata permandian Wasur memang sering dikunjungi warga untuk berlibur karena tiket masuk terbilang murah, yakni Rp5.000 per orang. Kenapa pilih tempat ini untuk rekreasi, Bu? Ya, karena tempat ini dianggap aman, terus murah lagi, terus... Ibu di sini bayarnya masuk berapa, Ibu? Ya, murah saja, Rp5.000 per orang. Kawasan wisata ini memang tidak seindah tempat wisata permandian lain di luar Merauke. Namun bagi warga di sini, kawasan Wasur merupakan satu-satunya tempat permandian alam di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe. Berapa garis lagi? Bengkel.